Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal ASPD tahap 2 paket B ya. Yuk kita mulai. Soal yang pertama, kita baca dulu pertanyaannya, yaitu makna kata pandemi pada teks tersebut adalah A. Penyakit yang berjangkit di suatu daerah, B. Wabah yang berjangkit di daerah tertentu, C. Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, D. Penyakit yang berjangkit dengan cepat di suatu daerah. Nah, kalian harus sering membaca ya, agar kalian mendapatkan wawasan terbaru, oke? Nah, dari kata pandemi di sini ada kata kunci di kalimat pertama. Sudah setahun lebih pandemi coronavirus menjadi mimpi buruk bagi dunia. Nah, di sini ya ada kata bagi dunia. Jika yang dimaksud adalah bagi dunia itu berarti luas ya. Nah, jawaban A suatu daerah kan tidak luas. Terus B daerah juga bukan. Yang C tidak ada, yang D daerah juga. Berarti otomatis jawabannya adalah C ya Nana. Mudah bukan? Soal kedua, pertanyaannya adalah tujuan penulisan yang terdapat pada teks tersebut adalah A. Mengajak masyarakat untuk membiasakan perilaku tidur siang, B. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manfaat tidur siang, C. Mempengaruhi masyarakat untuk memanfaatkan waktu tidur siang dengan baik, D. Menyarankan sebagian orang untuk melakukan tidur siang guna mengurangi stres. Nah, jadi ketika yang ditanyakan adalah tujuan penulisan, otomatis kalian harus membaca teksnya secara lengkap. Begitu ya. Kita baca. Berdasarkan penelitian, tidur siang setiap hari selama 15-20 menit dapat membantu mengurangi stres dan menurunkan resiko penyakit jantung. Selain itu, tidur siang membuat kewaspadaan dan fokus meningkat. Tidur siang juga meningkatkan kemampuan otak memproses informasi yang tidak disadari. Tidur siang dapat membantu proses informasi, meningkatkan waktu reaksi dan berpotensi memengaruhi perilaku setelah bangun. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa informasi yang dipahami secara tidak sadar akan diproses selama tidur untuk membantu pengembalian keputusan ketika bangun. Nah, jadi tujuan penulisan ini, teks ini tuh tujuannya untuk apa sih ya? Kalau mengajak salah ya, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tidur siang bisa jadi. C. Memengaruhi masyarakat untuk memanfaatkan waktu tidur siang, ini salah. D. Menyarankan sebagian orang untuk melakukan tidur siang, ini juga salah ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Soal yang ketiga, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, nah yang ditanya di sini adalah pernyataan, itu berarti nanti jawaban A sampai D ini harus ada di dalam teks. Oke? Jadi kita membaca keseluruhan teks ini secara utuh. Daging jangan dijadikan hidangan utama makanan Anda. Lebih baik jadikan biji-bijian dan sayuran sehat sebagai porsi utama Anda dan daging sebagai lauk. Dengan cara ini, Anda akan kenyang lebih cepat. Dengan mengonsumsi biji-bijian dan sayuran lebih banyak, vitamin dan serat juga lebih banyak didapat. Cara ini lebih efektif untuk program diet jangka panjang. Nah, yang ditanyakan tadi pernyataan yang sesuai, berarti yang ada di dalam teks. A. Daging lebih baik untuk menu diet karena mengandung banyak serat. Di sini kalimatnya adalah yang mengandung banyak serat adalah sayuran. Jadi jawaban A salah ya. B. Mengonsumsi daging akan membuat kita mudah terserang penyakit. Di sini tidak ada, di kalimat teksnya ini tidak ada yang menyebutkan bahwa mengonsumsi daging terserang penyakit. Jadi salah jawaban B. C. Biji-bijian dan sayuran akan membuat Anda lebih cepat kenyang. Oke, ada di sini
Ya, ada. Di sini ada di kalimat ketiga. Dengan cara ini Anda akan kenyang lebih cepat. Ini ya, dengan cara ini itu merujuk kemana? Merujuk ke biji-bijian. Begitu ya. D. Biji-bijian lebih baik dijadikan lauk daripada daging. Padahal yang dimaksud adalah di sini kalau di dalam teksnya adalah daging sebagai lauk. Ini terbalik. Oke, jadi otomatis jawabannya adalah C ya Nana. 4. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ingat ketika mencari ide pokok, cara cepatnya adalah dibaca kalimat pertama. Oke, kalimat pertama itu sampai sini. Sama kalimat terakhir, dilihat kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya awal dari sini. Oke. Jadi, ketika kita lihat kalimat terakhirnya tidak ada suatu kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi ya, otomatis kalimat terakhirnya ini bukan merupakan kalimat utama. Oke, bukan kalimat utama. Jadi, otomatisnya adalah kalimat utamanya berada di depan atau di awal kalimat, yaitu berbunyi salah satu penyakit penyerta atau komorbid bagi pasien COVID-19 adalah, jadi nanti ABC-nya yang ada di kalimat utama. Oke. A. Kadar glukosa, tidak ada kata glukosa, jadi otomatis salah. B. Diabetes sebagai penyakit penyerta pasien COVID-19, ada penyakit ya. Oke, bisa jadi kita lewati dulu. C. Kondisi pasien COVID-19 dengan komorbid diabetes lebih berat, tidak ada kata lebih berat ya, jadi salah. D. Penyakit diabetes menduduki peringkat kedua, tidak ada kata-kata di sini. Peringkat itu tidak ada di kalimat utama. Otomatis jawaban ide pokok adalah B ya Nana. Mudah bukan? Lanjut soal kelima. Pertanyaannya adalah kalimat yang menyatakan hubungan sebab akibat terdapat pada nomor. Yang ditanya adalah hubungan sebab akibat atau konjungsi sebab akibat. Nah, yang kalian perlu ketahui konjungsinya apa sih sebab akibat itu? Yaitu konjungsi sebab adalah ada kata karena, sedangkan akibat itu ada akibatnya dan sehingga. Jika dalam kalimat itu terdapat konjungsi ini, otomatis itu merupakan konjungsi sebab akibat atau hubungan sebab akibat. Kita hanya lihat saja, oke? Yang pertama tidak ada, yang kedua juga tidak ada, kalimat yang ketiga ternyata ada. Di sini kata apa? Ada kata karena. Yang keempat ada kata di sini otomatis ada kata sehingga. Nah, ya kan? Tidak perlu kalian membacanya, tapi jika kalian ingin membacanya juga tidak apa-apa. Yang penting kalian hanya melihat konjungsi ini. Oke? Yang ditanyakan apa? Seperti itu. Jadi otomatis jawabannya adalah 3 dan 4. D ya. Nah, di sini sebagai pengetahuan saja, bisa jadi besok soalnya yang ditanyakan adalah konjungsi pertentangan. Kalian harus ingat-ingatnya adalah napas teman. Ada apa sih napas teman itu? Ada namun, ada padahal, ada sedangkan, ada tetapi, ada melainkan, dan ada akan tetapi. Di sini kalian harus mengingatnya, ya. Lanjut soal ke-6. Tentang poster. Pertanyaannya adalah kalimat yang mewakili isi poster tersebut adalah, di sini adalah yang ditanyakan isi, jadi keseluruhan dari poster. Di sini ada gambar dunia, ada gambar pohon, lalu kemudian ada tulisan kami hidup, kamu hidup, ya. Jadi maksudnya apa? Jika kita hidup, ya pohonnya juga harus hidup, seperti itu ya. Jadi buminya juga hidup.
A. Masyarakat diberitahu tentang pentingnya hidup di bumi, bukan hanya pentingnya hidup di bumi. Salah ya. Yang B. Masyarakat diajak untuk hidup berdampingan pohon di bumi. Hidup berdampingan juga tidak. C. Masyarakat diajak melestarikan lingkungan untuk menjaga kehidupan di bumi. Oke. Masyarakat diingatkan bahwa manusia pohon memiliki cara hidup bersama. Ini tidak. Jadi jawabannya adalah C ya anak-anak. Mudah bukan? Jadi kita harus melihat ada apa sih di sini. Oh, ada gambar bola dunia, global. Kemudian ada gambar pohon, lalu kemudian ada tulisannya. Tulisannya adalah kami hidup, kamu juga hidup. Seperti itu. Oke? Soal ke-7. Bacalah teks berikut. Pertanyaannya adalah situasi yang muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks tersebut adalah, yang ditanya adalah situasi apa yang muncul saat ada berita seperti ini. Ini jadi otomatis kalian harus membaca secara keseluruhan. Begitu ya. Tubuh memperoleh vitamin dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Asupan vitamin dari makanan dan minuman bisa saja tidak mencukupi kebutuhan tubuh sehingga diperlukan suplemen vitamin. Suplemen vitamin aman jika dikonsumsi sesuai dosis dan cara yang tepat. Suplemen vitamin yang dikonsumsi berlebihan dapat membawa dampak bagi tubuh. Vitamin dapat mencapai kadar toksik dan berdampak buruk bagi kesehatan. Salah satu contohnya apabila seseorang mengonsumsi terlalu banyak vitamin C atau mineral zinc akan merasa mual dan diare. Dengan demikian, seseorang harus memperhatikan dosis dan petunjuk penggunaan suplemen vitamin sebelum mengonsumsinya. Jadi, situasi apa sih yang kira-kira muncul dari teks tersebut? A. Masyarakat lebih waspada ketika akan mengonsumsi vitamin C. Oke? Bisa jadi ya. 2. Masyarakat merasa ketakutan ketika mengonsumsi suplemen. Merasa ketakutan. Beda. 3. Masyarakat akan melakukan konsultasi dokter sebelum mengonsumsi suplemen vitamin. Oke? 4. Masyarakat meminta pemerintah untuk membuat larangan. Tidak perlu langsung membuat larangan ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. B ya anak-anak. Soal nomor 8. Pertanyaannya adalah ringkasan teks tersebut adalah, yang ditanya adalah ringkasan ya anak-anak. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kata garutan, yaitu gagasan utama disusun secara berurutan. Gagasan utama itu sama saja dengan kalimat utama. Tentunya kalian sudah tahu ya cara menentukan kalimat utama. Kalian melihatnya adalah kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jika kalimat terakhirnya tidak ada kalimat kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian jadi otomatis kalimatnya ada di awal paragraf. Oke, kita lihat paragraf pertama. Kalimat terakhirnya tidak ada ya, otomatis kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu situasi Indonesia saat ini darurat hoaks. Jadi nanti pilihannya harus ada kata situasi Indonesia. Oke? Di sini kita lihat secara sepintas hanya ada di jawaban A dan jawaban B ya. Jawaban B dan jawaban C salah. Kita lihat di paragraf kedua, yaitu di sini kalimat terakhirnya tidak ada kata kesimpulan. Jadi otomatis di sini adalah kalimat utamanya berada di awal kalimat. Indonesia membutuhkan edukasi literasi media untuk perangi hoaks atau berita bohong. Jadi ini nanti ditambah ya. Ini ditambah dengan ini. Oke? Berarti yang mana? A. Situasi Indonesia saat ini berada dalam
darurat hoaks sehingga membutuhkan edukasi literasi media. Ada ya edukasi literasi media. Berarti jawabannya tentunya adalah apa anak-anak? A. Situasi Indonesia saat ini berada dalam darurat hoaks sehingga membutuhkan edukasi literasi media. Oke? Kenapa jawaban B salah? Karena di sini masyarakat mengonsumsi informasi media digital. Di sini tidak ada. Oke? Tidak ada di kalimat pertama di paragraf kedua. Paham ya? Lanjut di soal nomor 9. Yang ditanya adalah simpulan teks yang tepat adalah. Nah, jadi kita harus membaca satu paragraf ini secara utuh. Oke, nanti pasti ada kata kunci untuk dapat membuat simpulan. Tabulan pot adalah teknik membudidayakan tanaman buah dengan media pot. Oke, di sini adalah tambulan pot. Perawatan tambulan pot dapat dilakukan secara mandiri. Di sini ada kata perawatan tambulan pot. Oke. Mulai dari pembelian tanaman, pemeliharaan, dan pemenuhan nutrisi. Untuk pemenuhan nutrisi, tambulan pot dapat dilakukan dengan pemberian pupuk. Pemberian pupuk merupakan salah satu dari perawatan. Oke. Kalimat selanjutnya adalah adapun pupuk untuk tambulan pot dapat dibeli di kios-kios pertanian. Serangan hama dan penyakit mudah dikontrol dan ditangani. Kebutuhan air dapat dilakukan dengan penyiraman secukupnya seperti biasa. Jadi kalian ketika sudah ada kata kunci seperti ini pasti bisa dong menyimpulkan. Oke? A. Perawatan tambulan pot mudah dilakukan. B. Pupuk tambulan pot dapat dibeli di kios-kios pertanian. C. Kebutuhan air dipenuhi dengan penyiraman seperti biasa. D. Serangan hama dan penyakit tambulan pot mudah ditangani. Oke, yuk kita lihat perawatan tambulan pot mudah dilakukan. Di sini ada ya, ada kata perawatan. Yang B. Pupuk tambulan pot dapat dibeli di kios-kios. Ini tidak merupakan kesimpulan ya. C. Kebutuhan air dipenuhi dengan penyiraman. Tidak. D adalah serangan hama dan penyakit. Ini juga tidak. Jadi jawabannya adalah A ya anak-anak. Soal nomor 10. Kalimat yang menyatakan opini berada di nomor. Nah, di sini ya, opini. Opini itu apa sih? Opini merupakan pendapat. Belum pasti, belum terjadi adanya keraguan. Oke? Itu merupakan opini. Pendapat itu ya satu dengan lainnya berbeda kan? Oke? Kita lihat kalimat pertama. Ada dua jenis ultraviolet yang berdampak pada kulit, yakni ultraviolet A dan ultraviolet B. Ini merupakan opini, sudah jelas pasti di sini. Jadi bukan ya kalimat nomor 1. Kalimat nomor 2, menurut penelitian. Nah, sudah kelihatan ada kata menurut penelitian, berarti sudah ada data dari suatu penelitian. Oke? Jadi kalimat nomor 2 salah. Oke? Tinggal kalimat nomor 3, 4, dan 5. Jadi otomatis jawaban A salah, jawaban B juga salah. Oke, karena ada nomor 1. Karena nomor 1 jelas-jelas apa? Fakta. Oke ya anak-anak. Kalimat nomor 3, jika terpapar UVA dimungkinkan kulit akan menjadi gelap. Nah, ada kata dimungkinkan, kemungkinan belum pasti ya. Jadi ini kalimat nomor 3 merupakan opini. Kalimat nomor 4, sedangkan UVB mencapai kulit bagian luar epidermis yang mengakibatkan kulit terbakar. Ini merupakan sedangkan mencapai kulit, ini tidak ya, ini bukan merupakan opini. Kalimat nomor 5, sebaiknya kita menghindari paparan sinar ultraviolet secara berlebihan. Ada kata sebaiknya. Oke, jadi opininya adalah kalimat nomor
3, dan 5. Mudah ya, kalian harus ingat-ingatnya. Opini itu adalah suatu pendapat belum pasti, belum terjadi, dan adanya suatu keraguan ya. Kemudian kalau fakta adalah yang sudah terjadi, ada datanya. Paham? Soal nomor 11. Pertanyaannya adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah. Jadi kalau yang ditanya adalah perbedaan penggunaan dua bahasa, tentunya yang kalian harus pahami adalah pilihannya ya. A. Ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. B. Terdapat kata-kata baku, terdapat kata-kata tidak baku. C. Kalimat tidak efektif, kalimat efektif. D. Adanya kata teknis dan adanya kata populer. Tentunya kalian sudah tahu ya, arti dari bahasa lisan itu seperti percakapan sehari-hari, seperti itu ya. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah seperti teks berita. Yang ini kata-kata baku dan kata-kata efektif kalian pasti sudah mengetahuinya. Oke, sedangkan kata teknis adalah kata yang merupakan istilah-istilah tertentu, sedangkan kata populer adalah kata yang sering kita dengar atau tidak asing bagi telinga kita. Seperti itu ya. Yuk, mari kita lihat teks yang pertama. Indonesia merupakan negara pluralis. Negara ini memiliki beragam agama, suku, ras, dan golongan. Keragaman tersebut membutuhkan sikap toleransi untuk menjaga persatuan. Toleransi tidak hanya menyangkut satu bidang saja, tetapi setiap bidang membutuhkan toleransi. Teks 2, dalam negara yang pluralis seperti Indonesia dibutuhkan toleransi. Toleransi itu penting banget, apalagi pada zaman sekarang di mana orang mudah tersulut emosi jika disinggung masalah SARA. Oleh karena itu, masyarakat harus memupuk toleransi agar tidak terjadi benturan. Nah, di sini sudah kelihatan ada kata penting banget, ada kata penting banget. Nah, kalau penting banget itu merupakan apa sih? Ragam bahasa tuliskah? Bukan ya. Kata-kata tidak baku bisa jadi, kalimat efektif pasti bukan. Kata populer itu bukan banget maksudnya. Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Soal nomor 12. Perbedaan pola penyajian kedua kutipan teks tersebut diawali dengan, nah, di sini pola penyajian di awal ya, diawali. Jadi kalian tidak perlu membaca keseluruhannya, hanya kalimat pertama saja di teks pertama dan kalimat pertama di teks kedua. Oke, jawabannya di sini ada peristiwa, waktu, B pelaku peristiwa, C tempat dan waktu, D waktu dan tempat. Oke, kita lihat di kalimat pertama teks 1, sore hari. Oke, di sini pesisir pantai. Sudah kelihatan jika menunjukkan suatu sore berarti apa? Waktu ya. Kalau peristiwa tentu bukan, pelaku adalah tokoh, tempat kalau sore bukan tempat. Oke. Sedangkan pesisir pantai merupakan tempat. Jadi jawabannya adalah D ya. Soal nomor 13. Pertanyaannya adalah bukti Saskia berwatak pekerja keras ditunjukkan dengan kalimat. Di sini kita diminta untuk mencari watak dari Saskia, buktinya ya, pekerja keras. Oke, kita lihat, kita baca kalimat pertama. Assalamualaikum dengan suara lembut. Ini tidak ya. 2, Waalaikumsalam. Kamu dari mana Saskia? Ini tidak, ini mulai, baru mulai. 3, tadi aku bekerja membawa belanjaan ibu-ibu di pasar, Bu. Oke, di sini ada kata membawa belanjaan. Sudah terlihat ya, pekerja keras. Oke. 4, ya ampun nak, kamu tidak usah bekerja lagi ya. Tugasmu hanyalah belajar biar ibu dan ayah yang mencari uang untuk biaya sekolahmu. Respon Ibu Saskia sembari meneteskan air mata karena ia merasa bersalah harus membuat Saskia ikut memikirkan uang sekolah. Di sini ada kata ya,
Saskia ikut menyisihkan uang sekolah. Di sini menunjukkan bahwa bukti Saskia bekerja keras. Oke. 5. Ibu jangan menangis, dia tidak apa-apa kok, kita senang bisa membantu ibu. Oke, ini tidak. Nomor 6, maafkan ibu dan ayah Saskia. Saskia, kami belum bisa membahagiakanmu. Ini juga tidak. Jadi otomatis jawabannya adalah 3 dan 4. B ya. Soal nomor 14. Pertanyaannya adalah peristiwa yang dialami Toko sesuai teks tersebut terdapat pada. Nanti kita diminta untuk mencari peristiwa yang dialami Toko yang sesuai, oke? Dari kalimat peristiwa ini. Kita baca kutipan cerpennya. Kesedihan sepertinya makin akrab pada seorang perempuan yang bersama bayinya. Oke, kita baca teksnya. Kesedihan sepertinya makin akrab pada seorang perempuan bersama bayinya yang tak punya tempat tinggal. Sudah berhari-hari derita tak bosan mengepung hidupnya. Baru saja menginjakkan kaki di pekarangan rumah salah seorang warga di desa sebelah, ia sudah disembur. Istri orang perampok itu ya, pergi! Begitulah orang-orang mengusirnya. Kesedihan terlihat di raut wajahnya. Ia tidak bisa mengelak dan pantang menyerah mencari tempat tinggal sementara. Oke, peristiwanya apa sih di sini yang dialami? 1. Perempuan itu putus asa dan ingin segera mengakhiri hidupnya. Di sini tidak ada ya. Padahal di sini katanya adalah pantang menyerah. Jadi jawaban 1 salah. Oke. 2. Perempuan itu baru saja memasuki desa tetapi diusir. Oke ya, di sini menginjakkan pekarangan. Oke, bisa. Jadi, oke. 3. Perempuan itu terus memohon agar diizinkan. Tidak ada kata diizinkan ya. 4. Perempuan itu pergi meninggalkan desa dengan berlinang air mata. Oke. Jadi jawabannya adalah C ya, anak-anak. Soal nomor 15. Alasan Wis makan buah belimbing kuning adalah. Nah, kita diminta untuk mencari kenapa kok Wis memakan buah belimbing kuning. Suatu hari Wis pergi menggali sumur di desa sebelah hutan Morin. Tiba-tiba matanya terkena pecahan batu galian. Sangat berbahaya kalau tidak cepat diobati. Wis mengambil belimbing kuning dari dalam tasnya, kemudian dimakannya. Ajaibnya, seketika itu juga sakit mata Wis kembali pulih. Jadi sudah kelihatan di sini ya. A. Wis hanya mempunyai belimbing kuning. Tidak A. B. Wis mencoba-coba makan belimbing. Tidak mencoba-coba ya. C. Wis mengetahui khasiat belimbing kuning untuk menyembuhkan mata ya, karena dia sudah tahu di sini. D. Wis kebingungan karena tidak punya obat. Di sini tidak ada kata ini. Oke, jawabannya otomatis adalah C ya, anak-anak. Mudah bukan?